Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Apa kabar teman-teman sekalian? Masih pandemikah atau sudah normal? Nah, saya akan berbagi pengalaman bagaimana menyiapkan media belajar berbasis PowerPoint kalau misalnya kita mengajarnya dengan model daring ya, model daring artinya kita tidak bertatap muka secara langsung di kelas, tapi kita menggunakan virtual. Nah, karena kita menggunakan virtual, maka penyampaian informasi yang kita sampaikan ke anak-anak itu harus benar-benar jelas. PowerPoint-nya juga harus tidak membingungkan, jalannya juga lancar. Penggunaan hyperlink, penggunaan trigger, animasi semuanya diharapkan juga tidak terlalu berlebihan, apalagi menggunakan intro dengan gambar-gambar animasi yang tidak terkait dengan materi, itu justru akan mengaburkan tujuan. Ada sebagian di antara kita karena belum terbiasa mempresentasikan PowerPoint, kadang PowerPoint-nya disajikan dalam bentuk halaman editing seperti ini. Ini namanya halaman editing karena kita bisa mengedit halaman yang di sisi utama, kemudian sisi kirinya ini untuk memindahkan slide mana yang mau diedit. Nah, saya membuat media berbasis PowerPoint itu saya gunakan semuanya dengan tujuan memang saya tidak perlu tampil ya, wajah saya tidak harus dilihat anak-anak, enggak terlalu penting lah ya, karena kita sistemnya sistem daring. Yang paling penting adalah topik yang kita sajikan ke anak-anak itu bisa dilihat dengan jelas. Nah, ini saya ingin berbagi ya, setelah desain media semuanya dibuat, animasi sudah dibuat seperlunya, maka untuk penunjukan artinya menunjukkan objek tertentu yang penting atau penekanan tertentu agar anak-anak benar-benar fokus ke objek itu. Ketika di dalam kelas kita bisa menggunakan laser pointer warna merah atau hijau itu ya, seperti ini. Nah, sekarang jadi masalah dengan sistem daring, apakah kita bisa memberikan petunjuk, menunjuk objek tertentu bukan hanya dengan kursor yang bergambar ujung panah begini, karena kalau ujung panah gini warnanya sama-sama putih juga nggak kelihatan kan. Kita bisa memanfaatkan laser pointer yang warnanya merah bawaannya PowerPoint. Cara memunculkannya cukup mudah, yaitu cukup tahan tombol kontrol CTRL yang ada di keyboard, kemudian kliklah mouse sisi kiri. Ya, sepertinya sih harus pakai mouse ya, kalau nggak pakai mouse gerakannya kurang lincah. Nah, ini ketika diklik mouse sisi kiri, muncullah cahaya laser pointer yang tidak menyilaukan dibandingkan laser pointer yang sesungguhnya ketika dipakai di dalam kelas. Ini pertama ya, laser pointer untuk menunjukkan objek tertentu sehingga interaksi ketika menyampaikan materi pada saat daring itu benar-benar menarik. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan hyperlink kalau perlu ya. Hyperlink seperlunya lah. Misalnya saya mau membahas materi tentang jurnal umum ini. Ini gambar-gambar pipa ini sudah saya setting menjadi hyperlink sehingga ketika diklik maka saya akan terhubung dengan halaman lain yang akan membahas materi khusus jurnal umum ini. Ketika saya harus kembali ke beranda tadi atau katakan daftar isi, saya cukup buka menu di sini, saya balik lagi ke materi, saya dibawa lagi ke sini, dan saya bisa ke halaman yang lain, yaitu posting buku besar. Ini semuanya namanya adalah hyperlink ya, namanya adalah hyperlink. Saya kembali ke jurnal umum. Kemudian kita juga bisa bermain hanya dalam satu slide untuk menyampaikan berbagai informasi ke peserta didik. Jadi tidak
pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini, membingungkan ya, kasihan anak-anak. Caranya begini, kita tanamkan naskah, rangkuman ataupun soal pada sisi kiri, kanan atau atas dari slide utama ini. Contohnya begini, untuk mencatat transaksi jurnal umum, maka saya harus punya data transaksi selama 1 bulan. Nah, data transaksi saya bukukan di gambar ini, gambar animasi kayak buku ini, yang keberadaan dia saya sembunyikan di luar slide dengan bantuan tombol-tombol seperti ini. Bisa saya panggil, bisa saya sembunyikan, kemudian anak-anak bisa membaca transaksinya secara bergantian, bisa menjawab jurnalnya dari tanggal-tanggal yang sudah saya siapkan di sini. Mereka tidak harus menjawab secara urut dari 1, 3, 5, terserah mereka siapnya mau menjawab tanggal berapa. Nah, ini nanti terhubung ke buku besar ya. Jadi cukup diklik tanggalnya akan muncul begini. Kemudian kita jelaskan dengan laser pointer. Kalau perlu juga ditulis-tulis juga bisa. Semuanya dalam satu layar atau satu slide. Contoh, saya ingin membuat coretan-coretan di sini, maka saya tinggal klik kanan ya. Di area yang sama ini diklik kanan. Ini ada point option, kita pinjam yang namanya pen. Kalau laser nanti keluarnya kayak laser tadi, tapi tidak perlu pakai tombol ini menggantikan kursor ya, tidak perlu pakai tekan tombol kontrol. Keluar, klik aja escape ya, kembali ke situ. Nah, kalau kita pilih pen berarti kita akan pinjam alat tulis ya. Alat tulis misalnya saya mau nandai ini kas gitu ya, kemudian saya mau ngitung ya, memang agak susah kalau kita pakai mouse ya. Yang paling enak adalah beli alat lagi, tapi kita akan berusaha hemat, tidak usah beli. Apa yang ada kita maksimalkan dulu. Terus kira-kira ini tersimpan enggak? Ya kalau disimpan tersimpan coretan ini. Supaya tidak tersimpan, kita klik kanan, kita balik lagi ke point option, kita pinjam penghapus. Kita hapus dia, bersih lagi, tekan escape, sudah kembali normal. Nah, ini untuk sudah 2 tadi ya, kita ngeluarin laser pointer ini yang lumayan ya, cukup terang ini terutama di area gelap. Kemudian yang kedua kita bisa pinjam alat tulis, di sini highlight, ini semacam stabilo gitu ya. Ini ada pen, ada laser. Yang berikutnya, jika kita ingin pindah dari satu slide ke slide yang lain, yang umumnya tadi seperti saya contohkan menggunakan hyperlink ini. Nah, hyperlink harus disetting kan ketika membuat PowerPoint. Ada trik lain yang lebih praktis, ada cara lain yang lebih praktis, tidak perlu mengandalkan hyperlink ya. Enggak. Yang lebih cepat adalah klik kanan ya, di sembarang tempat ya. Klik kanan, di sini ada see all slide. Kita klik, nah kita udah bisa melihat seluruh slide yang kita punya. Kita mau pindah kemana? Misalnya saya mau pindah ke laporan keuangan, bisa langsung ke sini. Kita langsung sini, jelaskan satu-satu tentang laporan keuangan secara detail. Setelah itu saya mau balik ke jurnal, misalnya jurnal atau buku besar atau apa, tinggal klik kanan, see all slide, lihat semua slide, kemudian kita bisa menuju ke yang dicari. Saya mau ke buku besar atau jurnal, kembali ke sini. Yang ini belum dihapus, kita bisa hapus. Mudah bukan ya? Jadi sangat sederhana, cukup mengandalkan menu bawaan Microsoft PowerPoint. Dan pada saat kita mau pindah dari satu slide ke slide lain seperti ini, kita tidak perlu keluar dari halaman presentasi. Jadi nggak usah di escape keluar kemudian nyari ya. Misalnya gini ya, saya pernah lihat sih, ada seorang presenter, dia mau pindah slide, nggak di hyperlink, bingung tempatnya di mana, kemudian dia tekan escape, keluar, dicari di sini, di scroll satu cari, oh ini yang mau saya terangin, dia langsung klik, kemudian di slideshow lagi, gini. Nah itu namanya sih nggak praktis dan nggak profesional itu namanya. Yang benar ya klik kanan, see all slide, silahkan cari.
mau kemana kita, itu ya. Itu cara Gus Win ya, caranya Gus Win. Apalagi, oh ya, misalnya saya belum mau mengakhiri presentasi PowerPoint ini, belum, tapi saya ingin membuka file lain. Haruskah saya keluar dari media presentasi ini? Jawabannya nggak perlu. Kita tetap berada dalam dalam kondisi presentasi. Kita tinggal klik kanan, kemudian kita pilih screen. Nah, screen ambil yang paling bawah, di sini ada namanya show text bar. Nah, keluarlah menu di bawah dan kita bisa masuk ke explore. Kita mau buka apa? Misalnya saya ingin membuka materi yang lain. Saya ingin buka atau nerangkan tentang akuntansi tetapi yang berbasis Excel misalnya ya. Saya tinggal buka aja di sini. Excelnya kebuka. Yang PowerPoint tadi masih dalam status presentasi. Ya, tapi saya bisa tinggalkan sejenak dan saya akan terangkan ke audiens tentang media belajar akuntansi yang berbasis Excel. Ini bisa saya terangkan, saya bisa ngetik-ngetik di sini. Setelah selesai ini semua, baik kita kembali ke PowerPoint. Nah, kita tinggal masuk ke PowerPoint lagi. Tampilan PowerPoint-nya ada yang masih dalam posisi standby, ada yang posisi slideshow. Karena kita mau yang slideshow, tinggal pilih saja yang slideshow ini. Ini ada tulisannya kan di atas slideshow. Kita tinggal klik, sudah masuk ke slideshow lagi. Tadi tidak perlu dari awal terus bingung kita tadi sampai slide mana ya. Wah, itu nggak profesional namanya. Ya, jadi sangat banyak ya yang perlu kita latih di media PowerPoint agar kita benar-benar tampil di hadapan audiens itu kelihatan banget kalau kita profesional dan menguasai materi. Kalau ketemu soal mau dikasih bahasan juga manfaatkan trigger ya teman-teman. Saya berkali-kali coba buat trigger semacam ini. Dalam satu halaman kita bisa klik berkali-kali. Dia selesai balik lagi ke awal bisa dia. Ini kan udah selesai. Saya balikkan lagi ke awal bisa. Terus untuk kunci jawaban juga demikian. Salah. Nanti kalau benar bisa dibuat animasi yang berbeda dengan yang lain. Demikian sedikit berbagi pengalaman utak-atik ini ya. PowerPoint karena memang hobi saya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial-tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.